Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap baik-baik aja ya. Untuk tema kali ini, malam ini aku ingin membacakan yang spesial, yang suka namun malu bicara. Yang suka namun malu untuk bicara sama kamu. Yang suka namun malu bicara. Oke. Kalau aku lihat di sini, dia tuh sebetulnya ada energi yang tidak sabar ya. Tetapi nggak bicaranya dia itu dikarenakan dia kayak menunggu waktu sih kalau aku lihat. Ini sih sepintas energi yang aku bisa dapat karena kartunya udah kebuka duluan. Kita akan lihat untuk ciri-ciri pastinya. Bisa resonate bisa enggak ya teman-teman. Kalau misalnya kalian anggap aku misalnya bohong, kalian boleh belajar kartu tarot sendiri dan buka sendiri gitu. Untuk sementara komen-komen aku matikan sampai nggak tahu kapan, supaya kalian bisa fokus untuk mendengarkan tarotnya dulu gitu ya. Dan kalau mau personal reading silahkan cek kolom di bawah. Demi ketenangan bersama, sementara aku nggak mau lihat yang aneh-aneh dulu gitu, karena aku juga baru penyembuhan. Jadi ya entah sampai kapan aku akan close dulu kolom komentar ya. Bukan nggak mau dengerin apa-apa, cuman aku pengen tenang aja. Karena ada black campaign kadang-kadang, entah dia followernya siapa, terus kayak gitu deh. Masuk itu black campaign teman-teman. Komen di sini tapi followernya siapa gitu, atau banyak akun-akun bodong yang mungkin itu bisa jadi dari akun yang sebenarnya dari rival, pesaing atau apapun itu, karena banyak banget dan komennya isinya sama gitu. Jadi dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu berada, pasti akan ada yang begini-begini ya. Nah di sini kalau aku lihat bagaimanakah dengan orangnya ya. Orangnya itu gini, orangnya nggak suka sama namanya satu perubahan, nggak suka cepat berubah. Maksudnya dia tuh orangnya stagnan. Kalau udah suka satu ya satu aja, susah untuk beradaptasi dengan hal baru. Energinya dia adalah energi kelembutan karena dia banyak mengabsorb energi dari sang ibu ya. Jadi dia tuh lebih kayak perhatian, mungkin dia adalah anak tunggal yang merhatiin. Kalau laki-laki dia tuh lebih kepada feminine divine, dalam arti dia tuh lembut, memperlakukan wanita, tahu how to treat woman. Tapi kalau cowok biasa udah tahu how to treat woman, biasanya agak bangke ya. Karena di atasnya ada kartu Fox. Nah, kartu Fox ini sebenarnya dia tuh suka tantangan, teman-teman. Jadi dia tuh akan punya definisi merepotkan diri sendiri. Dia tuh kalau dia suka, dia akan bisa bersikap manipulatif. Mungkin dia akan bisa seperti bersikap, aku tuh lagi sedih loh sekarang, aku tuh lagi nggak happy nih sekarang, aku lagi banyak pikiran. Nah, hanya serta-merta untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian kamu. Padahal sebetulnya enggak. Mungkin dia juga bisa aja tuh banyak dramanya, pura-pura sakit, pura-pura nggak mood, itu supaya kamu tanyain, kamu sebenarnya kenapa sih? Gitu loh. Jadi sisi manipulatif tuh seperti itu. Nggak mau kelihatan salah, ya kan? Nggak mau kelihatan kalau dia itu sebenarnya ada bohongnya. Pokoknya sikap-sikap yang seperti itulah teman-teman. Aku tuh agak OCD ya jadinya. Maaf ya kalau aku sambil bersih-bersih, karena memang teknik membacaku tuh santai saja. Oke, teman-teman. Kemudian di sini aku ngelihatnya ada kartu Cross, Home, dan ada kartu Fox. Sebenarnya hambatan dari diri dia sih dia udah tahu. Mungkin dia tuh sering kali banyak akal, seringkali banyak bohong, ada sisi manipulatifnya pun dia sudah tahu
gitu loh, ya. Dan itu dia udah tahu definisi menyulitkan dia di kemudian hari, itu dia udah tahu. Tapi kalau misalnya dia tidak melakukan itu, rasa-rasanya kok kayak sakit ya. Rasa-rasanya kayak kalau dia mau sesuatu tuh dia tuh harus berlaku seperti itu untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan kamu, mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tuh harus ada taktik. Ibaratnya gini nih, pintar, cerdas, taktik ya. Dalam bekerja juga dia nih ajak. Karena dia tuh sudah banyak akal, maka dia tuh sering dikira kayak memperdaya. Tetapi sebetulnya, kenapa dia seperti itu? Ketika dia mencintai seseorang, dia itu sebenarnya sih setulus hati. Cuman caranya aja yang nyentrik gitu ya. Dia di sini punya masalah dari inner child atau masalah dari batin, tapi batin masa kecil ya. Kalau kamu tanya inner child, kamu bisa googling apa itu artinya inner child. Nah, inner child sendiri itu berkaitan dengan traumatik yang berkepanjangan, bagaimana membentuk karakter kita. Kalau kita di sini punya perasaan kayak sendiri, perasaan udah sering dimanja sama keluarga, suatu saat kita jatuh, kita nggak akan bisa survive di dunia ini. Nah, itu yang menjadi pengaruh tabiat kita. Dia ini punya tabiat kesepian sebetulnya, makanya dia di sini atau dia punya tabiat yang yang kayak susah untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi ketika dia bertemu sama kamu, dia merasa kamu cocok, dia nempel terus nih. Dan orangnya seperti itu. Kalau aku lihat dia nih elevate. Dia itu punya daya punya nilai atas apa yang dia lakukan. Ada level-levelnya di sini. Dia merasa ada sedikit pribadi narsistik gitu ya dalam dirinya. Nah, dia itu punya prinsip apa yang dikerjakan dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Dia punya standar untuk mendekati orang ya. Jadi orang ini tuh sebetulnya milih-milih juga. Kalau misalnya dia tiba-tiba ke kamu, berarti dia sudah dengan pertimbangan itu. Sudah banyak observasi. Di sini orangnya itu gampang untuk untuk melepaskan, dalam arti kalau dibilang posesif, dia nggak posesif, walaupun hatinya tuh dia pengen memposesifkan kamu, tetapi laganya sendiri dia nggak punya hak untuk memposesifkan dirimu. Jadi dia tuh banyak kayak ya udah kamu kerjain apa aja selama itu baik buat kamu, aku nggak ada hak untuk melarang. Karena gini loh teman-teman, dia pengen menciptakan sebuah kenyamanan ya. Hubungan yang baik itu bukan hanya dengan posesif, tapi hanya dengan saling percaya ya. Jadi buat apa kita memposesifkan seseorang kalau kelakuannya juga seperti itu juga. Dia percaya sama kamu, dia yakin bahwa kamu tidak ngapa-ngapain, makanya dia membebaskan kamu. Mungkin dia tahu kamu tinggal di daerah terpencil, nggak mungkin banyak hiburan, atau mungkin kamu lagi fokus sama apa, jadi dia nggak terlalu yang kalau aku lihat energinya di sini nggak yang cemburu gimana-gimana, kecuali jelas-jelas dia lihat depan mata. Di sini aku bilang ya, ada orangnya tuh teratur. Kalau misalnya kayak melakukan sesuatu, dia tuh harus ada dia punya time management yang baik. Kalau misalnya jam sekian aku harus bangun, jam sekian aku harus sholat, jam sekian aku harus mandi, itu udah tertata gitu loh. Dan orang ini tuh kayak lebih fokus sama dirinya ya. Jadi itu dia lebih senang di sini melakukan hal-hal yang dia suka, kayaknya jauh dari handphone. Makanya kalau orang-orang yang dengan waktunya, misalnya dia lagi makan, kan ada tuh kalau misalnya orang lagi makan, dia pengen kayak ya udah lu telepon gua nggak apa-apa. Tapi ada orang yang kalau habis makan, sorry aku nggak bisa diganggu kalau makan. Kita tutup dulu telepon, nanti kita hubungin lagi, kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini dia tuh punya sisi optimis yang walaupun kebanyakan orang yang punya sisi optimis yang berlebihan, dia tuh suka kayak make up story gitu loh. Dia tuh pengen ngerasa bangga sama segala sesuatu yang dia hasilkan. Terus di sini dia percaya bahwa cintanya dia tuh nanti akan berakhir happy ending suatu saat nanti. Ya, aku sih bisa ngelihat di sini
Dari ciri-cirinya aja dia ini punya masalah naik turun dari inner child-nya dia. Jadi kamu ketemu sama orang yang mungkin ada sisi manipulatifnya, dimana dia ini mendekati kamu dengan cara yang halus gitu. Dan orang ini itu agak, kalau udah deket sama seseorang, agak sulit untuk dilupakan atau dia melupakan gitu teman-teman. Sekarang kita akan lihat ya, sebenarnya apa yang membuat dia suka sama kamu. 3 hal yang membuat dia suka sama kamu. Kamu tuh orangnya berani. Jadi kalau dia feminin, kamu mungkin adalah sisi maskulinnya. Dimana kalau kamu di sini bertindak, kamu tuh harus nyata, harus real, nggak cuman ngomong aja. Kalau misalnya kamu pengen melakukan sesuatu, pengen menggapai cita-citamu, kamu tekun. Jadi ada bukti, ada progres. Makanya kamu tuh bukan orang yang banyak bicara, tapi lebih banyak aksi, ya. Yang kedua, di sini kamu tuh juga sama-sama pandai. Nih, Fox ketemu sama Seven of Swords. Ini sama aja, teman-teman ya. Kalau dia tuh pandai secara pikiran, kalau kamu tuh lebih ke licik. Tahu nggak licik? Licik tuh kamu tahu bagaimana mengontrol si Fox ini. Oh, kamu begitu sama aku. Aku juga punya strategi yang handal buat kamu. Jadi, kalian tuh sama satu-satu. Sebetulnya kalian tuh sama aja. Cuman caranya tuh halus, kayak di cover dengan sesuatu yang nice. Tapi kamu dalam pikiran kamu, gue punya taktik nih begini supaya dia begini ke aku. Dia pun begitu, sama. Kalian tuh 11-12, pasangan tangguh dan lawan yang tangguh. Yang ketiga, kamu tuh sangat dewasa, sangat menarik, dan siapapun yang lihat kamu tuh seperti kayak punya daya tarik yang besar. Walaupun kamu tuh mungkin nggak cantik sekarang, mungkin ada daya tarik di situ yang ngebuat dia tuh kayak suka sama kamu dan kamu nggak ngebosenin. Intinya gitu. Dari sisi kalau cewek dia melihat kamu cantik, kalau cowok dia melihat dari kamu tuh menarik. Ada kartu Page of Pentacles. Kamu itu orangnya manja, tapi nggak kamu tunjukkan. Kadang-kadang dia melihat kamu tuh agak sedikit ceroboh. Ada celah di kamu yang membuat dia itu semakin gemes sama kamu. Semakin kalau ngeliat dia nih kayaknya sebenarnya manja, cuman kayak nggak mau terlalu ditunjukkan. Dan di sini tuh kamu tuh punya sabar yang luar biasa ya, ngehandle dia. Kamu tuh ibaratnya obat atau cure, penyembuh dari orang ini. Karena kamu tuh sabar. Sampai sekarang pun sifat dia yang nggak jelas mungkin kamu ladenin. Gitu loh teman-teman. Jadi ada something spesial yang orang lain ini mungkin nggak punya spesialis ini. Kemudian apa yang membuat dia malu untuk bicara bahwa dia tertarik sama kamu? Apa yang membuat, kita akan lihat kenapa dia malu. Apa yang membuat dia malu? Aku heran ya, ada orang malu tapi kayak nggak mau ngelepasin gitu. Di sini dia tuh kayak merasa tidak mampu. Saat ini sebenarnya dia tuh banyak masalah dan tidak mampu. Kartu Four of Cups, kondisinya malunya dia itu lebih kepada dia saat ini tuh kayak belum punya sense untuk mau cinta orang karena takut dengan apa yang di offering saat ini itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Yang kedua ada kartu The World. Kartu The World itu dia pengen kayak ada sisi membebaskan diri dulu lah di kondisi-kondisi yang sekarang ini. Karena aku lihat dia dalam tekanan ya teman-teman. Kamu lihat aja gambarnya. Dalam tekanan. Jadi dia itu kayak dituntut untuk menyelesaikan sesuatu dulu gitu loh. Kalau dibilang secara spiritual belum ready. Dan kalau misalnya dia mau ngomong suka sama kamu, itu harus ada planning yang dimana planningnya di sini juga masih belum tahu gitu. Aku ngelihat jembreng jelas di sini itu kenapa dia malu dari keluarga juga.
Mungkin ada tuntutan dari keluarga, tuntutan segala macam yang harus dibereskan sehingga membuat dia nggak bisa bergerak gitu. Ya, kalau aku bilang sih, bagaimana dengan solusinya? Nih ya, solusinya tuh Two of Pentacles. Semua itu kembali kepada kamu gitu loh. Mau kamu tetap memberikan ruang untuk orang ini atau enggak? Karena kalau aku lihat di sini, dari kamu pun juga nggak yakin ya. Atau kamu juga punya sisi meragu. Kamu punya sisi meragu, dan lama-kelamaan juga kamu mungkin udah ada energi males gitu loh. Kalau aku lihat dari sisi kamu sih, ini kamu terlalu mengharapkan. Akhirnya kamu juga capek, kamu melepaskan. Jadi ya, semua itu sih tergantung sama kamu. Kalau misalnya kamu ragu, mendingan nggak usah. Dan kamu sama dia udah temenan aja, nggak usah terlalu ada ikatan spesial atau merasa spesial. Semakin kamu merasa spesial dengan orang ini, maka dia makin nggak akan bisa lepas sama kamu. Toh orang ini kan nggak bisa memberikan apa-apa ya. Maksudnya untuk saat ini dalam waktu dekat kalau kamu mengharapkan sesuatu nggak akan bisa. Maka solusinya kamu harus mencari orang lain. Kamu harus berpetualang, keluar rumah, ketemu sama orang lain untuk mencari orang yang pantas untuk kamu. Kalau seandainya kamu nungguin dia, serba ketidakpastian teman-teman. Yang ada di sini, kamu yang lebih banyak memberikan energi buat dia, kamu yang lebih banyak ngatur dia. Apakah kamu sendiri juga nggak capek? Gitu loh, ya. Kamu dikit-dikit nggak akan bisa konsen dengan yang kamu fokuskan di sini. Tuh, keluar kartunya Ten of Wands. Kamu akan sangat sibuk untuk ngurusin orang ini. Nah, kamu sendiri sekarang mau nggak menunggu orang ini? Gitu. Sampai kapan ya kalian itu bisa bersatu? Ace of Wands. Kalau kita bicara Ace of Wands, dia itu menunggu sebuah babak baru, teman-teman. Kalau ditanya perasaan ada, tapi apalah arti sebuah rasa kalau tidak ada aksinya? Dia tuh mau jalan, tetapi takut nyakitin kamu juga dengan kondisinya. Jadi, ya, kamu jangan menyalahkan diri sendiri kalau seandainya kamu sudah ketemu sama orang lain dan tiba-tiba dia datang di saat kamu sudah ada yang lain. Sebaiknya sih, ya, gimana ya? Kalau kalian belum berkomitmen dengan orang lain, ya nggak apa-apa nerima dia, tapi jangan sampai kayak di video-video yang viral-viral itu udah menyiapkan harta gini-gini, tiba-tiba mantannya datang nggak jadi nikah, resepsi nangis-nangisan, nggak lucu gitu. 7 cups. Kalau kita bicara 7 cups ini banyak keinginan ya. Dia ini masih banyak PR. Kalau misalnya kamu mau sama dia yang kayak begini-gini, kamu harus nunggu minimal 7 bulan atau 7 tahun ke depan. Maksimalnya 7 tahun. Ada yang mau nunggu 7 tahun ke depan? Sampai kamu kaya, sampai dia kaya? Silahkan, nggak apa-apa. Apa yang terbaik buat kamu, ya kamu fokusin dulu sama kehidupan kamu. Kalau kamu memang mau menunggu dia sampai bertahun-tahun lamanya, silahkan. Jodoh juga nggak kemana, oke? Kita akan lihat untuk nama-namanya di sini yang mungkin kamu pertimbangkan untuk nunggu dia ya. Rip, F, T, D, V, Q, N, U, dan K. Jika nama-nama ini muncul dan memang kejadiannya ini pas sama kamu, ya nggak usah terlalu naif untuk nunggu lah gitu ya. Jangan terlalu ngarepin dia. Kalau dia di sini sampai belum siap sampai tahunan, ya kamu nggak akan ditembak-tembak. Jadinya santai aja, kecuali kalau kamu memang tidak mau mendapatkan pasangan lain, kamu di sini sudah cukup, sudah banyak trauma dan kamu pengen sendiri, it's okay. Hanya fun-fun aja sama orang ini gitu teman-teman. Siapa sih yang nggak mau ini happy ending? Mau banget aku happy ending, kalian ada bersama, kalian menikah. Tapi kan kita nggak pernah tahu cobaan-cobaan alam ini bagaimana ke kita. Mungkin dia nggak sukses,
Mungkin tiba-tiba, mohon maaf nih, kayak Pak Alun itu 500 miliar kesita, nggak bisa ngelamar kamu. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan orang ini sebelumnya. Sampai bangkrut-bangkrutan, sampai misalnya harta disita KPK, kita nggak pernah tahu kan. So, buat kamu sih di sini pesannya cuman maju terus aja deh. Kalau bisa cari yang terbaik buat diri kamu ya, nggak usah terlalu berpaku sama satu orang. Pesanku itu aja. Terima kasih, selamat malam.